Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar, Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Dr. Khajat Mutakin, Purwakarta. Di sini saya mereview sebuah buku dengan judul buku Etika Profesi Guru, yang dimana sama dengan niat saya selain untuk memahami buku ini dan juga sebagai perbaikan nilai mata kuliah Etika Profesi Guru yang diampu oleh dosen Budia. Selebihnya saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada dosen saya sekaligus guru saya di SDI Dr. Khajat Mutakin yang telah menciptakan buku yang berjudul Etika Profesi Guru ini, yaitu Bapak Dr. Manpan Derajat MAG dan juga Bapak Ridwan Effendi SPDI MUD, yang dimana ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya pribadi karena saya bisa membaca buku sebaik ini. Sejauh ini saya sudah mencatat poin-poin penting pada buku ini yang nantinya saya akan bacakan pada reviewan video ini, buku ini ya. Teman-teman bisa mendapatkannya di toko buku terdekat lah. Saya meminjamnya di perpustakaan SDI Dr. Khajat Mutakin. Nah, pertama saya akan bahas tentang pada bab pertama ini saya membahas tentang konsep etika, moral, akhlak, dan nilai, yang dimana kita perlu ketahui pada dasarnya manusia adalah makhluk yang multidimensi. Arti multidimensi ini kita tidak bisa memandang manusia itu dari satu sudut pandang saja, melainkan harus dari segala aspek agar kita mengetahui atau agar kita bisa mendalami filosofi dari manusia tersebut, tentang siapa, bagaimana, dan apa itu manusia. Selanjutnya juga ada tentang konsep etika. Makna etika yang secara luas ini merupakan perbuatan atau sikap yang dilakukan oleh manusia, bukan berdasarkan keinginan sendiri. Artinya semua yang dilakukan itu etika adalah menjadi sebuah patokan. Lalu juga ada yang namanya konsep moral. Nah, di sisi lain konsep moral ini itu dijadikan sebagai penentu atau tolak ukur kita sampai seberapa mana seseorang memiliki dorongan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Jadi saling berkesinambungan antara etika dengan moral. Lalu juga ada juga yang namanya konsep akhlak. Nah, jika kita bicara tentang akhlak, sangatlah luas. Karena pada dasarnya Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk selalu berbuat baik dan memperbaiki akhlak demi keharmonisan bersama. Dan juga Rasulullah sendiri diturunkan juga untuk menyempurnakan akhlak. Dan terakhir di bab 1 ini yang saya tuliskan itu ada yang namanya konsep nilai. Nah, konsep nilai sendiri juga itu berbicara tentang baik dan buruk. Nah, disinilah baru muncul sebuah persoalan-persoalan perspektif masing-masing dari baik dengan buruknya. Adapun yang dinamakan tentang baik dan buruk ini adalah hasil apa yang telah kita lakukan, antara etika, moral, akhlak. Bagaimana kita bersikap menjadi manusia, bersikap kita sebagai manusia, itu perlu kita ketahui bersama. Nah, selanjutnya di bab 2 saya membaca dan juga menulis mereview buku ini sedikit. Itu tentang profesi guru. Nah, di sini kita membahas dulu seperti apa definisi dari pendidikan, karena kita akan menemui seorang guru itu biasanya di dunia pendidikan.
baik formal atau non formal. Nah, definisi pendidikan sendiri itu sangatlah luas. Salah satunya menurut Ahmad Tafsir. Menurut Ahmad Tafsir pada buku ini, pendidikan adalah upaya membantu manusia untuk menjadi manusia. Nah, menurut saya ungkapan atau definisi yang diterbitkan atau yang diucapkan oleh Ahmad Tafsir ini sangat sangat mendalam, sangat yang namanya sangat berarti. Kita berpendidikan atau kita mencari ilmu yang di dunia pendidikan atau yang lainnya, kita bisa hadir atau bisa menjadi manusia seutuhnya. Karena pendidikan menurut Ahmad Tafsir itu adalah upaya membantu manusia menjadikan manusia. Bukan berarti orang yang tidak sekolah bukan manusia, bukan. Melainkan orang berpendidikan agar menjadi manusia seutuhnya. Itu artinya. Nah, juga pengertian dari profesi itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bersama, profesi ya adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan skill-skill masing-masing. Itulah profesi. Lanjut juga ada yang namanya guru. Nah, di sini guru merupakan seorang figur ya. Guru merupakan seorang figur mempunyai amanat paling besar dan berat tanggung jawabnya. Namun tidak bisa kita pungkiri masih banyak guru yang tidak diperhatikan. Nah, kita berbicara sekarang guru dijadikan sebagai profesi. Guru yang tadi sebagai figur yang mempunyai tanggung jawab besar. Eksistensi guru terhadap deklarasi moral juga itu sangat krusial sekali. Karena baik buruknya moral suatu bangsa ini terletak pada pundak seorang guru. Karena guru adalah sebuah titel terhormat dan beliau seorang pahlawan bangsa. Pahlawan tanpa tanda jasa, beliau adalah seorang pembawa misi mulia bagi kehidupan manusia. Nah, di bab itu juga membahas tentang guru profesional. Nah, jika kita sudah mengetahui seorang guru itu sebagai pemilik amanat besar, kita juga harus mengetahui bagaimana guru profesional. Nah, guru profesional adalah seorang yang meramu kualitas dan integritasnya. Mereka tidak hanya memberikan pembelajaran bagi peserta didiknya, melainkan mereka juga harus menambah pembelajaran bagi mereka karena zaman terus berubah. Tidak dengan sistematis atau tidak dengan hanya cara mengajar yang monoton itu saja, melainkan mengikuti alur perkembangan zaman. Guru profesional ini dapat membaca situasi yang ada di sekitarnya. Selanjutnya juga ada yang namanya organisasi profesi guru. Keberadaan organisasi ini juga untuk mencapai tujuan tertentu, dan juga tujuan ini tidak dicapai oleh individu, melainkan tujuan bersama. Tujuan akhir dari organisasi ini dibentuk oleh para guru pendidik itu untuk memberi manfaat kepada anggota seprofesi, terutama dalam meningkatkan kemampuan profesi secara personal. Nah, artinya kita sama-sama menunjang bagaimana cara kita mengerti bahwasanya menjadi seorang guru tidaklah mudah, melainkan di sisi lain kita memiliki tanggung jawab besar. Nah, pada selanjutnya kita juga pada bab selanjutnya kita membahas tentang pada bab 3 kita membahas tentang ini. Nah,
Nah, selanjutnya di bab 3 kita membahas tentang profesi guru dan persaingan global. Nah, di sini pentingnya kita membaca situasi terkini, membaca luasnya perkembangan zaman kita pada hari ini. Sebagai seorang guru harus mengetahui ruang lingkup di sekitar kita juga. Nah, pertama, peluang profesi guru kini dan nanti. Adapun mekanisme rekrutmen guru yang baik itu harus mampu mengukur tingkat motivasi, komitmen, dan kepribadian seorang guru. Nah, bagi calon guru harus memiliki kecintaan pada anak. Gak mungkin kan jika kita tidak cinta anak, yang artinya kita mudah sekali untuk memarahi anak jika anak tidak sesuai keinginan kita. Mungkin cukup sulit jika profesi guru dijadikan sebagai tujuan dia. Dan juga seorang guru juga harus memiliki dedikasi tinggi dalam menunaikan tugas-tugasnya. Itulah peluang bagi guru, harus dipersiapkan lebih matang. Sebelum Anda terjun menjadi seorang pendidik masa depan bangsa, Anda harus persiapkan poin-poin penting tersebut. Nah, profesi guru dalam perspektif Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Pendidikan merupakan profesi guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, mengadakan bimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Tidak lupa, sebagai seorang guru juga perlu bermasyarakat. Tidak hanya hubungan dia dengan murid saja, melainkan dengan masyarakat sekitar kita pun perlu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan tentang tantangan profesi guru. Nah, masalah yang melanda pada dunia pendidikan saat ini diantara masalah bahan ajar atau buku ajar atau sumber ajar, yang dimana masih sulit kita dapatkan atau kita samaratakan bagi para peserta didik. Selanjutnya pendekatan atau metode seorang guru, metode mengajar seorang guru yang dimana kadang tidak sulit dipahami oleh peserta didik. Itu juga membuat salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari pemahaman peserta didik atau pemahaman dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya profesi guru dalam pusaran profesi lainnya. Bagaimanapun pendidikan adalah tanggung jawab bersama, terutama guru yang terlibat langsung dalam proses pendidikan. Guru harus senantiasa mampu menjadikan profesinya sebagai profesi berkualitas, agar apa yang dia kerjakan menghasilkan sebuah kualitas yang tinggi, menciptakan kualitas dari proses pembelajarannya bagi murid-murid. Nah, selanjutnya pada bab 4 itu, pada buku ini menjelaskan tentang etika profesi guru. Inti dari buku ini, bagi saya inti dari buku ini adalah di bab 4 ini, dimana poin-poin etika dalam menjadi seorang guru itu perlu kita pahami. Pertama, pengertian etika profesi itu sendiri. Etika profesi merupakan standar moral agar dapat dikatakan profesional, yaitu mampu memberikan sebuah keputusan secara objektif, bukan subjektif. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Maksudnya berani bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang telah diambil. Itulah etika profesi. Nah, selanjutnya kode etik profesi. Nah, kode etik ini dalam masyarakat kita cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik ini adalah organisasi kemasyarakatan.
bersifat nasional, bersifat menyeluruh. Dalam kode etik ada banyak syarat dan ada beberapa banyak syarat yang harus dipenuhi, sehingga bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi terhadap pelanggar kode etik suatu profesi tersebut. Nah, di sini kita akan bacakan pengertian dari etika profesi guru. Nah, guru profesional tidak hanya mengetahui, tetapi paham betul melaksanakan yang menjadikan tugasnya dan perannya. Pekerjaan profesional menggunakan teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual dan kemaslahatan bersama. Nah, juga ada yang namanya kode etik profesi guru. Kode etik guru ini dirumuskan sebagai himpunan nilai atau bisa dikatakan kumpulan nilai dan norma yang sudah tersusun sistematik dalam suatu sistem. Nah, lanjut di terakhir di bab 4 itu ada namanya urgensi etika profesi guru. Pentingnya etika bagi seorang guru. Sebuah profesi dapatlah disimpulkan bahwasannya profesi hanya memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Artinya kita sebagai guru harus betul-betul memiliki yang namanya etika sebagai seorang guru. Memahami bagaimana cara kita bisa memahami peserta didik, bagaimana kita memahami peserta didik kita yang memang bermacam-macam modelnya, juga dalam keseharian mereka jika di luar dunia pendidikan. Nah, pada bab akhir di sini, di bab kelima ini kita akan membahas tentang etika guru dan murid dalam berbagai perspektif. Pertama, kita akan bahas tentang etika murid dalam pembelajaran. Nah, etika murid dalam pembelajaran ini perlu kita ketahui bahwasanya agama Islam ini sudah menganjurkan kita selaku umat Islam itu menuntut ilmu. Ada hadis mengatakan utlubu ilma minal mahdi lalahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya sepanjang kita bernafas di muka bumi, itu wajib hukumnya kita untuk menuntut ilmu. Ada juga tholabu ilmi faridotan ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis mengatakan sedemikian. Artinya itu adalah menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya ada juga membahas tentang etika hubungan guru dan murid. Nah, ini perlu kita ketahui, hubungan guru dan murid ini adalah bentuk dari sebuah ketaatan atau saling memahami antara guru dan murid. Kedudukan seorang guru di dunia pendidikan itu sangat tinggi, karena guru itu yang mengajari kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Bisa dikatakan juga seorang guru itu sebagai pembimbing, bisa dikatakan juga seorang guru itu yang memiliki ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, hubungannya bagaimana? Hubungannya harus harmonis, tidak boleh ada pertengkaran antara murid dan guru. Tidak ada yang namanya sebuah ketidakadilan dalam memilih murid. Jadi harus kita pandang bahwasanya murid kita adalah sebagai anak kita juga. Nah, seorang murid juga harus menganggap orang guru adalah orang tuanya yang menyayanginya, mengasihinya juga seperti itu. Dalam hubungan antara guru dan murid perlu ada keharmonisan, keselerasian agar mendapatkan sebuah kualitas yang diinginkan dalam tujuan bersama. Nah, ada juga pembahasan tentang etika guru dalam masyarakat.
Perlu kita ketahui seorang guru pun sama, harus hidup bermasyarakat. Dia tidak hanya mendidik atau menjaga perilakunya di sekolah atau di dunia pendidikan yang formal atau non formal, tapi juga dia menjaga perilakunya di luaran sana, memberikan sebuah contoh yang baik kepada masyarakat luas, bahwasannya dunia pendidikan itu tidak hanya ada di bangku sekolah, melainkan di sekitar kita pun adalah dunia pendidikan. Nah, di bab terakhir juga membahas tentang eh, guru dengan percaturan politik di negara kita. Sudah dibahas tadi bahwa saya ada yang namanya organisasi yang menaungi para guru. Nah, ini adalah menunjang bagaimana untuk meningkatkan profesionalitas dari seorang guru tersebut. Contohnya seperti organisasi PGRI, PGM dan sebagainya. Ini merupakan sebuah bentuk bagaimana kita menunjang ke arah lebih baik menjadi seorang guru. Sudah terhitung kurang lebih di Indonesia, guru yang tercatat di negara kita itu kurang lebih sekitar 2.700.000 sekian. 2.700.000 guru, 2.700.000 guru yang sudah ada di negara kita. Itu sangat signifikan. Banyak sekali yang menjadikan dirinya seorang guru, menjadikan guru ada sebagai profesi. Namun profesi guru ini tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, melainkan bentuk dari sebuah profesionalitas. Seorang guru akan menunjang sebuah kualitas pada dunia pendidikan, karena guru merupakan sebuah tanggung jawab moral. Guru merupakan tanggung jawab moral yang memiliki tanggung jawab moral bagi perkembangan suatu negara tersebut. Nah, saya ingat perkataan Ki Hajar Dewantara yang saya print, yang saya tempelkan, bahwasannya setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Semua bisa untuk pendidikan. Itulah, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan tempat. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.